Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus, Yohanes 5:17. Shalom semuanya. Dalam hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini, akan ada satu pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu ucapkan keras-keras, tapi seringkali akan muncul di kepala kamu, terutama di momen-momen stres. Kenapa Tuhan? Kenapa? Ini bukan tentang ketidakpercayaan, tapi karena hidup ini kadang memang terasa seperti sedang menunggu sesuatu yang enggak pernah datang. Kamu sudah berdoa, sudah percaya, sudah berusaha, tapi jawabannya belum kelihatan. Dan disitulah, di ruang menunggu itu, pikiran yang meruntuhkan iman mulai masuk ke alam bawah sadar. Mungkin Tuhan sedang sibuk dengan orang lain. Mungkin masalahku tidak penting. Atau mungkin ini pahit yang harus aku tuai. Hari ini saya mau ngomong sesuatu yang beda sama pikiran itu. Saya tidak akan mau bilang hidupmu enggak susah. Karena memang susah. Bukan karena saya mau kasih kata-kata manis yang gampang dilupakan. Tapi bagaimana jika alasan kamu belum melihat pekerjaan Tuhan bukan karena Tuhan sudah berhenti kerja di hidupmu, tapi karena Dia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih rahasia, dan jauh lebih raksasa daripada apa yang mampu ditangkap oleh mata fisikmu saat ini. Oleh karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja hanya karena kamu belum melihat hasilnya, maka kita akan melihat 4 hal dahsyat yang sedang Tuhan kerjakan sekarang, hari ini, meski mata kamu belum bisa menangkapnya. Kalau kamu pernah merasa bingung, tertunda, atau seperti jalan hidup kamu sedang buntu, video ini untuk kamu. Dan di ujung nanti, kita akan mengucapkan kata-kata pembangkit iman lewat satu doa pendek bersama yang sangat kuat. Mari kita mulai. Kerjaan pertama, Tuhan sedang menyusun bagian cerita yang belum kamu lihat. Bayangkan kamu sedang baca novel, tapi kamu hanya bisa baca 1 halaman saja dalam sehari. Hari ini di halaman 87, jagoannya lagi terpojok. Musuhnya lebih kuat, bantuannya juga belum datang-datang. Dari sudut pandang halaman 87, ceritanya sungguh terlihat buruk. Tapi jangan lupakan bahwa sang penulis novelnya tentu sudah tahu isi halaman 263. Dia sudah tahu gimana cerita itu akan selesai. Jadi itulah gambaran posisi kamu dengan Tuhan hari ini. Kamu sedang hidup di halaman 87, tapi Tuhan sudah pegang halaman terakhirnya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur 139 ayat 16. Yang kamu tak boleh lupakan, sifat Tuhan itu eternal dan sovereign, melampaui waktu dan memegang kendali. Tuhan tidak melihat hidupmu dari hari ini. Dia melihatnya dari keseluruhan, dari awal sampai akhir, dari lembah sampai puncak, dari titik mulai sampai titik tiba. Ingat kisah Daud muda. Waktu dia dikejar Raja Saul, bersembunyi di gua, makan seadanya, enggak tahu besok masih hidup atau enggak. Dari kacamata hari itu, semuanya tampak seperti kegagalan total. Tapi Tuhan sedang menyusun sesuatu. Dan kita tahu bahwa setiap persembunyian Daud adalah ruang latihan kepemimpinan. Setiap tangisan Daud jadi mazmur yang sampai hari ini menguatkan jutaan orang. Kita melihat proses, Tuhan melihat akhir.
kita membaca satu halaman, Tuhan memegang seluruh buku. Jadi kalau hari ini kamu merasa hidup kamu sedang berantakan, mungkin kamu cuma lagi baca halaman yang paling intens dari saga yang paling indah yang pernah Tuhan tulis buat hidupmu. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan bisa melihat seluruh cerita, apakah Dia juga memperhatikan detail kecil hidupmu? Hal-hal yang bahkan enggak kamu sebut dalam doa. Itu yang akan kita lihat di kerjaan kedua. Tuhan sedang mengatur hal-hal yang bahkan tidak kamu ketahui. Kamu tahu apa sih yang paling bikin kita jadi panik dalam hidup ini? Bukan saat tidak ada duit, bukan saat lagi kena penyakit, bukan karena sedang menghadapi bencana. Jawabannya, saat kita hanya tahu separuh informasi. Dan dari separuh informasi itu, kita coba membangun kesimpulan penuh. Kayak lagi main puzzle 1000 keping, tapi kamu cuma pegang 200 keping. Dan kamu ambil kesimpulan penuh. Bilang, puzzle-nya nggak akan jadi. Padahal 800 keping sisanya masih ada di suatu kotak. Tuhan lagi pegang kotaknya. Jadi kamu hanya tahu apa yang sudah terjadi. Kamu hanya bisa proses apa yang sudah kamu alami. Tapi Tuhan, pertama, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, termasuk percakapan yang belum kamu dengar. Orang lain lagi diam-diam gosipin kamu, itu Tuhan tahu. Juga pintu-pintu kesempatan yang ada, namun belum terbuka. Orang-orang hebat yang cocok denganmu, namun belum kamu temui. Kedua, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Yakni setiap variabel yang belum kamu masukkan ke dalam kalkulasimu. Ya, kondisi cuaca masuk di sini. Dan ketiga, Tuhan tahu apa yang bisa terjadi. Yakni kemungkinan-kemungkinan yang bahkan belum masuk ke dalam imajinasi terbaikmu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Yang kamu tak boleh lupakan, sifat Tuhan itu juga omniscient, maha tahu. Jadi, ketika doamu belum dijawab, itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Bisa jadi Tuhan sedang menahan jawabannya, karena Dia telah melihat sesuatu yang kamu belum tahu keberadaannya. Sesuatu yang buat kalau permintaanmu langsung dikasih sekarang, justru akan merusakmu, bukan membangunmu. Pernah enggak kamu minta sesuatu dengan sangat-sangat keras, tapi enggak dikasih? Dan beberapa bulan kemudian kamu sadar, oh, untung dulu enggak jadi. Tuhan yang maha tahu tidak merespon dari apa yang kamu lihat. Dia merespon dari apa yang Dia tahu, dan pengetahuannya jauh melampaui kecemasan kita. Sekarang, jika Tuhan melihat lebih jauh, Tuhan mengetahui lebih banyak, apakah Dia juga mampu mengubah keadaan? Ini yang kita akan lihat di kerjaan ketiga. Tuhan sedang membuka jalan yang belum kelihatan. Ada perbedaan fundamental antara manusia dengan Tuhan dalam menghadapi masalah. Manusia menghitung sumber daya yang ada. Tuhan menciptakan sumber daya dari yang tidak ada. Waktu kamu bilang, enggak ada jalan, kamu lagi ngitung berdasarkan apa yang kamu lihat. Tapi Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya,
Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 19. Yang juga kamu tak boleh lupakan, sifat Tuhan itu omnipotent, maha kuasa, sang kreator, sumber daya. Dari zaman purbakala, padang gurun bukanlah simbol kegagalan di tangan Tuhan. Padang gurun adalah lokasi di mana Tuhan menunjukkan spesialisasinya, yaitu membuka jalan. Ingat cerita 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang lapar. Bekal yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Secara matematika enggak masuk akal. Kalaupun ada uang buat beli, secara logistik mustahil. Tapi Yesus enggak minta yang banyak. Dia minta yang ada. Dan dari yang ada, dia ciptakan yang cukup. Artinya, kamu enggak perlu punya semua sumber daya yang logis untuk bangkit dari keterpurukan. Kamu cukup ada di tangan Tuhan yang menciptakan sumber daya. Saat ini, mungkin kamu lagi berdiri di depan jalan buntu. Pintu sudah ditutup. Rencana sudah runtuh. Orang-orang yang kamu andalkan selama ini sudah pergi. Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Tuhan sedang mengerjakan sebuah kemungkinan baru yang bahkan belum lahir hari ini untuk hidupmu. Sekarang muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kalau Tuhan punya kuasa sebesar itu, kenapa enggak langsung dikerjakan sekarang? Kenapa mesti ada proses yang menyakitkan? Di bagian terakhir ini, kita akan menemukan jawabannya. Dan ini mungkin poin yang paling mengubah cara pandang kamu. Kerjaan keempat. Tuhan sedang membentuk sesuatu yang lebih penting daripada status keadaanmu. Selama ini, doa kita sering berputar di satu titik. Ubah situasiku, Tuhan, perbaiki keadaanku, percepat prosesnya, titik. Dan itu memang bukan doa yang salah. Tapi ketahuilah kalau Tuhan bekerja dengan agenda yang jauh lebih besar dari sekedar mengubah situasimu. Fokus kita, ubah situasi. Fokus Tuhan, bentuk pribadi yang 100% akan melewati situasi itu dan semua situasi berikutnya dengan lebih baik. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan itu. 2 Korintus 4 ayat 17. Paulus nulis ayat itu waktu dia lagi di penjara, waktu dia lagi dipukul, ditolak, dan dikhianati. Dan dia menyebutnya itu penderitaan ringan. Bukan karena sakitnya enggak nyata, tapi karena dia sudah bisa melihat apa yang sedang dikerjakan Tuhan di balik penderitaan itu. Sebuah kemuliaan yang bobotnya jauh melampaui semua yang hilang. Jadi, kamu mesti ingat selalu sifat Tuhan itu wise, holy, and loving, bijaksana dan penuh kasih yang memurnikan. Tuhan tidak hanya peduli kemana kamu akan sampai, Dia juga peduli menjadi siapa kamu ketika kamu sampai di sana. Tuhan menolak membiarkan kamu puas dengan lumpur ketika pantai sedang ditawarkan. Karena kalau kamu datang ke tujuan tanpa karakter yang siap, kamu sendiri yang akan merusak tujuan itu. Jadi Tuhan membentuk, Tuhan memproses, kadang dengan menunggu, kadang dengan tekanan, kadang dengan mengizinkan sesuatu yang menyakitkan datang. Bukan karena Tuhan sadis, tapi karena Dia serius dengan masa depanmu. Bukan
main-main. Tuhan yang membentuk Daud dari seorang penggembala menjadi raja tidak melakukannya dalam semalam. Prosesnya bertahun-tahun, penuh luka, penuh pengkhianatan. Tapi hasilnya seorang pemimpin yang tahu cara bertahan, cara mengampuni, cara memimpin dengan hati. Itu semua yang Tuhan mau dan lagi kerjakan untuk kamu juga. Jadi apa 4 hal dahsyat yang sedang Tuhan kerjakan meski kamu belum melihatnya? Pertama, Tuhan sedang menyusun cerita yang belum selesai. Kamu mungkin lagi baca halaman yang paling berat, tapi ingatlah, itu bukan halaman terakhir. Kedua, Tuhan sedang mengatur hal-hal yang bahkan kamu belum sadari keberadaannya, pengetahuannya jauh melampaui cemasmu. Ketiga, Dia sedang membuka jalan yang belum kelihatan, jalan buntu di matamu. Nyatanya adalah lokasi spesialisasi Tuhan. Keempat, Dia sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang belum kamu bayangkan. Karena Dia tidak hanya peduli kemana kamu sampai, tapi menjadi siapa kamu waktu sampai di sana. Karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, hanya karena kamu belum melihat hasilnya. Haleluya, amin. Sekarang kita sampai di momen yang kuat, di mana jarak tidak lagi menjadi batas bagi kita untuk bersatu. Mari tenangkan hatimu, letakkan sejenak segala bebanmu. Inilah doa bersama, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Ia akan ada di tengah-tengah kita. Ikuti untayan kalimat doa yang akan saya naikkan berikut ini. Izinkan setiap katanya menjadi suaramu juga di hadapan tahtanya. Mari kita sepakat berdoa. Tuhan, hari ini aku datang. Bukan karena aku sudah kuat, tapi justru karena aku butuh kekuatan-Mu. Aku akui ada bagian dari aku yang sempat merasa Kau lagi terus diam. Dan aku bertindak seolah-olah aku harus menyelesaikan semuanya sendiri. Tapi hari ini aku tahu Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Engkau sedang menyusun, mengatur, membuka, dan membentuk hidupku. Bahkan di bagian yang paling gelap sekalipun, aku bukan sedang ditinggalkan. Aku sedang dibentuk. Aku percaya bahwa apa yang Kau siapkan untukku jauh lebih besar dari apa yang aku bisa bayangkan hari ini. Jadi aku memilih untuk percaya. Meski belum melihat, aku memilih untuk berharap. Meski keadaan belum berubah, aku serahkan ceritaku kembali ke tangan-Mu. Karena tangan-Mu adalah tempat yang paling aman untuk cerita ini tinggal. Dalam nama Tuhan Yesus,
Aku percaya. Amin. Kalau hari ini kamu bisa nonton video ini, saya percaya itu bukan kebetulan. Bahwa Tuhan lagi kirim pesan melalui video ini. Kalau Dia belum selesai dengan hidupmu, bahwa prosesmu belum berakhir, bahwa apa yang kamu anggap sepinya jawaban Tuhan justru adalah ketenangan seorang Bapa yang sedang bekerja dengan sangat serius. Akhir kata, kalau berkenan bagikan ke satu orang yang kamu pikir butuh dengar ini hari ini. Juga subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, Tuhan sedang bekerja, bahkan sekarang, untukmu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.